Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Roihan dengan NIM 23500310022. Di sini saya akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu desain elemen struktur. Tapi saya akan menjelaskan ulang beberapa step sebelumnya, yaitu analisis struktur, karena ada yang terlewat. Di sini saya gitaran dulu. Di sini saya mendapatkan nilai T-nya itu 1,1 sekian. Sebelumnya nilai T itu 1,1 itu tergolong masih aman ya, asalkan jangan ribuan. Tapi di sini saya akan mengecek terlebih dahulu, takutnya ada yang keliru atau yang kelewat. Kita unrun dulu. Di sini saya akan mengecek di material terlebih dahulu. Di modify untuk unit kita pindahkan dulu ke Newton mm. Nah, untuk modulus elastisitasnya di sini saya salah masukkan, harusnya itu 4700 akar Fc prime, yaitu Fc prime-nya harusnya 25, berarti itu di 23.500. Klik OK untuk 30 MPa nya. Oke, udah. Lalu saya akan mengecek di section properties, frame section. Untuk kolom kita cek. Nah, ini harusnya 0,4. Klik OK. Nah, kita coba run kembali. Nah, di sini untuk mode 1 didapat T-nya turun ya, jadi 0,7558. Selanjutnya saya akan mengecek di display, lalu ke show table, ke analisis result, lalu ke struktur output, ke model information, lalu klik OK. Kita buka dulu ini ke display, show table, show table. Nah, lalu klik OK. Nah, di video sebelumnya saya belum menjelaskan bagaimana mengekspor data yang ada di SAP ke Excel. Jadi kalau misalnya kalian mau mengekspor data SAP ke Excel, itu bisa klik file, lalu ke export current table, lalu to Excel. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini tuh biasanya untuk menghitung material yang akan digunakan atau buat menghitung RAB-nya biasanya, atau bisa digunakan untuk yang lainnya. Setelah itu saya akan mengecek di base reaction, select load gas, lalu saya pilih date and SDE, lalu klik OK dan klik OK. Nah, untuk global FZ-nya saya untuk beban mati itu di 2835,84 dan untuk beban mati tambahan itu di 1495,196.
Di sini saya catat terlebih dahulu karena nanti kita akan jumlahkan ya. 2835,84 ditambah 2835,84 ditambah, nah ini dijumlahkan ya untuk, nah di sini jumlahkan 2835,84 ditambah 1495,196. Hasilnya itu di 4.331,036. Nah, kita lihat di modul. Kita kan sudah dijumlahkan ya untuk nilai berat efektif, struktur akibat beban mati, dan beban mati tambahan. Didapat yaitu 4.331,036. Nah, lalu dikalikan CS. CS itu dari sini perhitungannya SDS dibagi R dibagi IE. Untuk SDS itu dilihat dari RSA. RSA yang awal dilihat dari aplikasi gempa, buat gempa. Untuk R8 itu sudah ketentuan sama IE yaitu 1. Lalu dikalikan dengan 0,087 dikali 0,087, hasilnya 376,800. Nanti nilai V statik ini akan dibandingkan dengan gaya geser akibat gempa dinamik. Caranya itu balik lagi ke sub, kita close, ke display, ke show table, base reaction, select load case. Yang di select itu RSPX dan RSP, lalu klik OK. Nah, di sini kan 315 dan 314, sedangkan V statik itu 376, sedangkan V statik itu harus lebih kecil dibanding V dinamik. Caranya gimana? Kita lihat di sini di modul kembali. Nah, berarti karena V statiknya itu lebih besar, berarti kita harus melakukan koreksi skala di arah X dan di arah Y. Caranya berarti V statik dibagi dengan V dinamik yang didapatkan tadi. Berarti kita catat dulu sebelah sininya. Untuk X berarti 376 dibagi 800 dibagi 315,483. Untuk Y-nya itu di 376,800 dibagi 314,249. Kita hitung dulu. 376,800 dibagi 315,483, hasilnya 1,194. Untuk Y-nya itu di 314,249.
1,199. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai koreksinya, yaitu koreksi nilai X itu di 1,194 dan koreksi Y arah Y itu di 1,199. Nah, untuk langkah selanjutnya ini close terlebih dahulu. Ini buka dulu kuncinya. Lalu ke define, lalu ke load case, RSPX, modify. Kan ini tuh scale faktornya kita sudah dapat dari perhitungan 9,81 dikali 1/8. Nah, ini tinggal dikalikan dengan nilai faktor X yang tadi 1,194. Klik modify, lalu klik OK. RSPY juga sama, ini dikalikan dengan faktor koreksi 1,199. Modify. Oke. Nah, kita run kembali, kita coba. Kita ke display, show table, kita select load case, kita oke. Nah, untuk RSPX itu hasilnya 376,703 dan untuk RSPY itu 376,8. Sedangkan statik tadi itu di 376,800. Berarti ini tuh masih kecil ya. Lebih kecil. Masih lebih kecil, tapi kita coba cek lagi ya. Kita buka. Karena harusnya V statik itu lebih kecil dibanding V dinamik. Podcast, FPX, Modify 9,81 dikali 1/8 Modify dikali 1,194 Modify. Oke. RSPY modify 9,81 dikali 1/8 modify dikali 1,199. Oke. Lalu kita run kembali. Show table. Coba kita lihat dulu. Nah, untuk RSPX tadi sudah dibetulkan, jadi didapat setelah koreksi itu 378,58 dan untuk RSPY di 377,099. Jadi untuk V dinamik ini sudah memenuhi karena V dinamik sudah lebih besar dibanding statik, karena statik itu kan nilainya 376,8. Lalu kita close aja dulu. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Display show deform shape. Display, lalu ke show deform shape, lalu ke RSPX, lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk U1 itu untuk arah X dan untuk U2 itu buat arah Y.
Untuk langkah selanjutnya, kita langsung ke step selanjutnya, yaitu elemen struktur. Untuk langkah selanjutnya, menentukan tulangan longitudinal. Jadi kita menggunakan SNI terbaru, yaitu SNI 2847 tahun 2019 yang mengacu pada ACI 31814. Bisa klik desain, lalu ke concrete, lalu ke view. Nah, di sini kita ganti ke ACI 31814. Lalu untuk desain untuk 9 itu di 1,3, roundnya untuk SDS di 0,69. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya memilih kombinasi pembebanan dengan yang digunakan untuk mendesain. Caranya yaitu desain, lalu ke concrete, lalu ke select design combo. Ini kita blok semua, lalu klik add dan uncheck list automatically-nya. Lalu klik OK. Untuk langkah selanjutnya, proses desain penampang, yaitu caranya desain, lalu ke concrete frame design, lalu ke start design check of struktur. Nah, jika ada elemen yang tidak memenuhi syarat kekuatan, maka hasilnya akan mengeluarkan keterangan OS pada batangnya atau overstress. Nah, perlu dicek juga untuk tulangan sengkang apakah memenuhi atau tidak. Caranya itu bisa klik desain, lalu concrete frame design, lalu ke display design info, lalu pilih share, lalu OK. Nah, setelah itu cara cek batang yang overstress itu klik kanan pada batang. Kita lihat ini klik kanan pada batang, lalu kita sumeri. Namun hal tersebut masih bisa dilanjutkan jika perhitungannya masih memenuhi. Nah, untuk langkah selanjutnya itu menghitung tulangan perlu yang dikonversi dalam jumlah dan jarak. Kita close dulu. Kita ke select, lalu ke properties, lalu ke frame section, lalu B30/60, select, lalu close. Lalu satuannya kita ganti ke kilonewton centimeter. Kita lihat di modul ya. Nah, setelah langkah yang tadi, kita mengecek nilai yang paling tinggi. Nah, langkah selanjutnya, kita menghitung AS-1 dengan rumus akar FC prime dibagi 4 dikali FY dikali B dikali D. FC prime-nya itu 25 karena balok, lalu dibagi 4 dikalikan 420, FY-nya, B-nya 300, dikalikan 600 dikurangi 60, dan 60 ini tuh selimutnya ya. Didapat hasilnya itu di 4,82 cm persegi. Untuk AS-2-nya itu rumusnya 1,4 dibagi FY dikali B dikali D. 1/4 dikali 420 dikali 300 dikali 600 yang dikurangi 60 hasilnya di 5,4
cm persegi. Di sini luas tulangan harus lebih besar dibanding luas minimum. Nah, untuk langkah selanjutnya, asumsikan diameter tulangan yaitu D16, maka luas tulangannya itu 1/4 pi dikali 16, itu kan satuannya milimeter, ke sentimeterin berarti 1,6. Jadi 1/4 dikali pi dikali 1,6 dipangkatkan 2, hasilnya itu 2 cm persegi. Nah, untuk N-nya itu perlu dibagi A1. Jadi, ini tuh nilai yang paling tinggi tadi dibagi 2. Nanti hasilnya muncul berapa tulangan yang dibutuhkan di balok 30/60. Untuk langkah selanjutnya ke tulangan transversal. Kita show out terlebih dahulu. Bisa klik select properties, frame section, lalu pilih 30/60, lalu klik pas, klik kanan show selection only, lalu pilih design, klik frame, lalu pilih display design info, pilih share reinforcing, klik OK. Pilih yang terbesar di 0,04, lalu kita lihat di sini ya. Nah, perhitungan sengkang diasumsikan terlebih dahulu menggunakan sengkang ikat 2 kaki dengan diameter 10 mm. Berarti kita bisa menghitung seperti ini untuk AV-nya. 1/4 dikali V, D-nya itu kita pakai 10 kan, dikali 10 pangkatkan 2, lalu ada 2 kaki, berarti dikalikan dengan 2. 1/4 dikali P dikali 10 pangkat 2 dikali 2. Ininya dikonversi dulu. Berarti ini 1 pangkat 2 dikali 2. Hasilnya itu di 1,57 cm kuadrat. Nah, untuk jarak minimumnya berarti 1,57 dibagi dengan yang terbesar tadi, nilai yang di sub itu 0,064. Hasilnya itu di 24,53 cm. Berarti kalau dikonversi berarti sekitar 240. Berarti untuk bagian sininya itu di D10
240 mm. Untuk langkah selanjutnya itu untuk tulangan plat lantai, itu rumusnya di PMN sama dengan PAS, P dikalikan AS dikalikan FY dikalikan D dikurangi A per 2. Dan untuk nilai P ini tuh pada SNI 2847 pada tahun 2019 seperti gambar di bawah ini. Untuk langkah selanjutnya, kita lihat di display dan show force. Kembali ke sub, ke design, ke display, jadi di sini kita pakai cek M11 dan 22, lalu dibandingkan dengan nominal plat lainnya, plat lantai, karena plat lantai dominan menahan beban gravitasi, maka kombinasi dipilih adalah combo 2. Combo 2, kita cek yang M11 dulu, M11, apply, oke. Kita show all, kita XY. Jadi kita lihat yang paling tingginya berapa. Ini 0,7, ini 6,54. Sepuluh 49. Tujuh 41. Ini 11 nih. 1129. 1129 berapa? 427. Kita lihat yang show table display forecast shell yang dua-duanya kita cek. Habis itu kita cek di sini, kita hitung. Nah, untuk luas tulangan pasang itu AS berarti 1/4 dikali Pi dikali D-nya itu kan 10 kuadrat dikali 1000 dibagi 240. Hasilnya 1/4 dikali P dikali 1000 dibagi 20. 3
di 327, koma 250. Untuk tinggi balok tegangan A itu sama hasilnya dengan rumus AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC prime dikali B. Hasilnya itu beda. AS berarti AS-nya tuh 327 koma 250 dikali 420 dibagi dengan 0,85 dikali 25 dikali 1000. Tiga dua tujuh koma 250 dikali 420 0,85 dikali 25 dikali 1000. Hasilnya 6,47 468 mm. Nah, untuk selanjutnya menghitung momen nominal PMN. Jadi yang 0,9 sama 0,9. Saya hitung langsung aja. 0,9 dikali 327,250 dikali 420 dikali 130 itu dari tebal plat 13 cm. 20 tuh dari 15 tuh dari selimut beton ditambah 10 yaitu diameter dibagi 2. Jadi hasilnya tuh 20. Jadi 130 dikurangi 20 dikurangi 6,468 dibagi 2 dikali 10 pangkat minus 6. Hasilnya itu di 13,207 untuk PMN. Langsung aja di sini PMN-nya itu sama dengan 13,207 dan untuk yang tadi untuk nilai MU kan di sini saya ambil yang 11,362. Berarti kalau misalnya PMN-nya adalah 13,207, berarti PMN memenuhi PMN lebih besar daripada MU. Maka dapat dikatakan pelat memenuhi syarat kekuatan. Untuk elemen struktur dicukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.